Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum musyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dahulu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 138, firman Allah. Dan ada hadis lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Maka dari itu, untuk orang-orang mukmin, muslim, musliman, mukmin, mukminan di mana Anda berada, apalagi kepada saudara-saudara kita yang banyak masalah hidup, banyak dosa, banyak mengakui dosa, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, yang penuh barokah, mengakui diri kita banyak salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan puasa. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya puasa. Mumpung di bulan Ramadan ini semua amal ibadah dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, yang sunat menjadi pahala wajib. Itu fadilah di bulan Ramadan. Maka dari itu, bagi yang merasakan banyak dosanya, pernah berbuat maksiat, bertobatlah di bulan Ramadan ini. Mohon ampunlah kepada Allah SWT dengan menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, dan menyesali segala perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan seperti berzina, mencuri, begal, membunuh, korupsi, menyakitkan tetangga, menyakitkan orang tua, menipu, tidak jujur, mengurangi timbangan, menggosip, memfitnah, menuduh. Itu semuanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa itu. Asal kita mengakui dosa-dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beristighfar dan berselawat dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan beristighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sebanyak-banyaknya, dengan mengucap astaghfirullahaladzim kita iringi dengan penghayatan. Kita minta ampun dosa mata kita, astaghfirullahaladzim, telinga kita, astaghfirullahaladzim, mulut kita pernah mengumpat, membohongi, astaghfirullahaladzim, hidung kita pernah menarik napas dengan kebencian, astaghfirullahaladzim, tangan pernah memukul, mencuri, astaghfirullahaladzim, kemaluan pernah berzina, astaghfirullahaladzim, kaki pernah melangkah ke tempat maksiat, astaghfirullahaladzim, hati kita pernah sombong, dengki, ujub, takabur, riya, astaghfirullahaladzim, ibadah kita ingin dilihat orang, astaghfirullahaladzim, ibadah kita ingin diketahui orang, astaghfirullahaladzim, riya, astaghfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar di bulan Ramadan ini, dan berselawat dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Menyesali segala perbuatan kita yang tahun tadi kita pernah melaksanakan maksiat dan dosa. Di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, yang penuh ampunan, yang penuh rahmat, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu,
Perbaikilah ibadah kita yang tidak sholat 5 waktu, sempurnakan 5 waktu. Yang biasanya sholat hanya 5 waktu, tambah dengan sholat-sholat sunat, seperti sholat sunat tobat, sholat sunat hajat, sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah, sholat sunat duha, sholat sunat awabim, sholat sunat tasbih. Masih banyak lagi sholat-sholat sunat yang lain. Apabila kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, hendaklah, kata Rasulullah, hendaklah mengerjakan amal-amal ibadah yang sunnah, sehingga kata Allah, aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, penglihatannya jadi penglihatanku, pendengarannya jadi pendengaranku, perkataannya jadi perkataanku, tangannya jadi tanganku, kakinya dengan melangkah dengan kakiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah fadilah orang yang banyak mengerjakan salat-salat sunnah, yang sunnah-sunnah yang diperintahkan Rasulullah. Silakan laksanakan seperti di hari-hari yang sudah lewat Ramadan. Nanti ditambah lagi puasa sunat Syawal 6 hari. Boleh dikelang-kelang salat sunat puasa sunat Syawalnya boleh dikelang-kelang. Kalau memang kita tidak kuat, terus kita laksanakan puasa Senin Kemis, atau kita puasa sunat Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Agar apa? Agar kesan Ramadan di dalam diri kita tidak akan hilang, tidak akan terlupakan. Jadi jangan setelah Ramadan puasa sebulan selesai tidak lagi menunaikan puasa-puasa sunatnya. Agar tidak hilang kesan Ramadan di dalam jiwa kita, kita kerjakan sunnah-sunnah Senin dan Kamis. Lanjutkan, teruskan sampai mencapai kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang hidup manusia di bulan Ramadan ini yang penuh rahmat, penuh barokah. Kerjakanlah semua yang diperintahkan Allah. Jadi kita jangan kecil hati apabila kita mempunyai dosa yang banyak, merasa kita salah. Itu lebih baik, lebih bagus daripada orang yang mempunyai dosa tapi tidak merasa. Orang yang merasa punya dosa berarti dia hatinya hidup, hatinya bagus, hatinya disinari nur Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang banyak dosa tapi tidak merasa dia banyak dosa, itulah hati yang mati, hati yang tertutup, hati yang tidak ada nur Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman yang masih merasakan dirinya mempunyai dosa dan salah. Itu sangat bagus, sangat baik. Teruskan. Karena manusia tidak pernah luput dari salah, tidak pernah luput dari dosa. Kita bukannya makhluk malaikat. Kalau malaikat tidak pernah berbuat salah dan dosa, karena dia diciptakan dari nur, hanya mempunyai akal. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala daripada nurnya. Melalui nur Nabi besar Muhammad SAW, kita mempunyai hawa nafsu dan akal. Jadi wajar, pantas kalau manusia itu mempunyai salah dan dosa. Setiap kesalahannya, setiap dosanya, dia sadar, dia ingat, dia istighfar. Itu orang yang terbaik daripada orang yang berbuat salah, berbuat dosa tapi dia tidak merasa. Itulah manusia hati yang mati, hati yang tidak ada cahaya. Jangan kecil hati orang-orang yang mempunyai dosa, merasa pernah salah, pernah berzina, pernah membunuh, pernah mencuri, pernah tidak jujur, pernah korupsi, pernah menzolimi
makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini. Dia sadar saat ini dia meneteskan air mata untuk bertobat kepada Allah SWT, itu lebih baik baginya daripada orang-orang yang berbuat kebaikan tapi ingin dipuji. Dia beribadah ingin dipuji. Dia berbuat sedekah ingin dipuji. Inilah orang-orang yang syirik, riya. Maka dari itu, untuk orang-orang yang merasa dosanya terlalu banyak, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, yang penuh kebaikan, untuk banyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini dengan bersedekah, dengan memberi makan dan minum orang-orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberi makan dan minum orang yang berpuasa, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Maka dari itu kita banyak-banyaklah memberi makan dan minum kepada orang-orang yang berpuasa, agar kita mendapat pahala orang tersebut. Kita memberi makan dan minum, kita mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang berpuasa tersebut. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa karena Allah dengan iman, akan diampuni dosa-dosanya. Dan fadilah orang yang berpuasa ini mendapat dua kenikmatan. Orang yang berpuasa itu mendapat dua kenikmatan. Pertama, saat dia berbuka. Saat dia berbuka puasa, dia mendapat kenikmatan. Saat dia berpuasa, dia mendapat kenikmatan saat dia berbuka. Dan kedua, dia berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang berpuasa itu dia mendapat dua kenikmatan, kata Rasulullah. Yang pertama ialah saat dia berbuka, yang kedua ialah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang berbuka puasa itu merasa gairah, merasa senang saat dia berbuka puasa. Coba lihatlah orang-orang yang tidak berpuasa, atau kita sendiri yang pernah merasakan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Rasanya bagaimana orang yang berbuka sama orang yang berbuka dengan orang yang tidak berpuasa? Beda. Kita yang tidak berpuasa tidak enak, tidak nikmat saat kita berbuka. Tapi orang yang berpuasa saat dia berbuka merasa nikmat. Itulah perbedaannya orang yang tidak berpuasa dan berpuasa. Orang yang tidak berpuasa, waktu dia makan maghrib, minum di saat berbuka, dia tidak merasa apa-apa, tidak merasa kenikmatan. Tapi orang yang berpuasa, dia merasa mendapat kenikmatan di saat dia berbuka, apalagi dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fadilah khasiat orang yang berpuasa. Maka dari itu kita berpuasalah, karena berpuasa ini bukan untuk menahan makan dan minum dan berhubungan suami istri, tapi berpuasa ini ialah harus berpuasa batin, yaitu mata berpuasa, telinga berpuasa, mulut berpuasa, tangan dan kaki berpuasa. Mata berpuasa tidak melihat maksiat, telinga berpuasa tidak mendengar maksiat, mulut berpuasa dengan tidak mengunjing, menzolimi, tangan berpuasa tidak dengan memukul, kaki berpuasa tidak melangkah tempat maksiat, kemaluan berpuasa tidak dengan berzina. Itulah puasa batin. Tingkatkan lagi puasa kita dari tingkatan syariat sampai ke tingkatan hakikat. Hati harus dibersihkan dari sifat iri, dengki, ujub, tekabur, riya.
marah dikurangin, ditekan. Nafsu tidak bisa hilang, tapi nafsu hanya bisa ditekan untuk mengendalikan hawa nafsu yang mengajak ke jalan yang salah. Karena nafsu ini selalu mengajak ke jalan yang salah, ke jalan yang maksiat. Maka dari itu kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala setiap 1 tahun sekali berpuasa. Karena 11 bulan tadi kita sudah merasakan kenikmatan minum dan makan di siang hari. Dan kita merasakan untuk 1 bulan penuh ini untuk tidak makan dan tidak minum. Gunanya apa puasa? Untuk syariatnya ialah untuk kesehatan. Kata Rasulullah, berpuasalah kamu, pasti kamu sehat. Sehat lahir dan batin. Puasalah kamu, pasti kamu sehat, kata Rasulullah. Karena orang yang berpuasa ini badannya panas. Apabila di tubuh kita ini banyak kolesterol, banyak minyak jenuh yang menumpuk di urat saraf kita, dengan puasa tadi itu akan lumer, akan luntur sendiri dengan badan kita panas, sehingga kolesterol, diabetes, darah tinggi, insya Allah mudah-mudahan sembuh total dengan perlahan-lahan. Tapi jangan bulan puasa saja, lanjutkan puasa Senin Kemis, diteruskan. Orang yang diabetes itu karena dia banyak gula, banyak makan dan minum, akhirnya menumpuk di lambung, sehingga gula darahnya menumpuk itu, akhirnya dia kena gula darah tinggi. Yang perlu diobati ialah pankreasnya. Jadi pankreas orang yang diabetes itu rusak, terganggu, tidak berfungsi untuk menghirup gula darah tadi, sehingga tidak meresap ke aliran tubuh. Sebenarnya gula darah itu penting untuk manusia. Gula darah itu gunanya untuk tenaga manusia, agar tidak lesu. Dengan ada gula darah tadi kita bisa kuat. Tapi kalau sudah kebanyakan, berlebihan, bisa mendatangkan penyakit. Maka dari itu untuk orang yang diabetes dianjurkan, insya Allah mudah-mudahan berpuasalah. Berpuasa terus Ramadan dan teruskan dengan Senin Kemis. Gak usah banyak-banyak makan setelah buka. Bila perlu kita makan sedikit, sahurnya juga sedikit, banyakkan minum. Air putih yang banyak, hangat kuku. Banyak-banyak minum air putih, hangat kuku. Biar luntur semua minyak-minyak jenuh yang ada di perut, kolesterol yang ada di perut, gula darah yang ada di perut. Mudah-mudahan diabetesnya berkurang. Insya Allah. Yang ngomong ini Rasulullah. Puasalah kamu pasti sehat. Nah, karena diabetes ini yang menakutkan manusia, penyakit ini, tapi sebenarnya tidak. Itu kita olah pola makan kita. Jangan terlalu banyak makan. Makanlah dan minumlah, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi kamu jangan berlebihan. Nah, ini kita berlebihan. Makannya terlalu banyak, rakus. Semua kita makan, daging sapi, daging kambing, seluruh kita makan. Tanpa ada aturan lagi dengan hawa nafsu. Boleh kita makan daging, tapi hanya sekedarnya saja. Yang penting terasa. Jangan kita menghirup makanan atau minuman yang mengandung minyak jenuh. Maka dari itu gula darah meningkat. Nah, insya Allah dengan berpuasa ini kita akan sehat. Percayalah. Mudah-mudahan yang kena diabetes minum air seris. Air serisnya direbus, dibuat 3 gelas, jadikan
1 gelas atau jadikan 2 gelas, diminum tiap pagi. Itu untuk diabetes insya Allah. Daun seris, atau bisa juga dengan kayu manis. Kayu manis direbus, diminum buat minum harian untuk menurunkan gula darah. Mudah-mudahan. Atau ada yang mengatakan kulit salak itu dibersihkan, dicuci lalu direbus. Itu gunanya untuk manfaat orang kena diabetes dan memperbaiki pankreas. Pankreas ini sebutan dalam ilmu kedokteran. Pankreas ini ialah lambung atau usus besar atau usus kecil. Insya Allah dengan berpuasa, semua saraf-saraf sel-sel yang mati ada di tubuh kita bisa hidup kembali, bisa mudah kembali. Karena fadilah puasa ini, manfaat puasa ini ialah meremajakan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Orang yang berpuasa itu awet muda, kenceng mukanya. Seperti saya, umur saya ini sudah 52 tahun. Nah, tapi Bapak lihatlah, kira-kira umur saya berapa? Saya 52 tahun umur saya. Saya insya Allah bukan sombong, saya ngerjakan puasa Senin Kemis. Saya rutin insya Allah. Nah, orang yang berpuasa ini, maaf ngomong, dia bisa awet muda. Awet muda. Karena apa? Sel-sel yang udah pada mati di dalam tubuh kita, sel-sel yang sudah rusak, dia akan hidup kembali, akan remaja kembali, akan kencang kembali dengan puasa. Itulah kehebatan puasa, meremajakan sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Maka itu Rasulullah mengatakan, puasalah kamu pasti sehat. Tapi makanlah dan minumlah, kata Allah, jangan berlebihan. Karena puasa ini untuk melatih kita menahan emosi, menahan marah. Jangan kita mudah emosi, mudah tersinggung, mudah marah. Karena puasa itulah ujiannya, cobaannya. Mudah marah, mudah tersinggung. Kita tahan, kita sadar bahwa kita sedang puasa. Katakan kepada orang-orang yang zalim, orang yang mengganggu, aku sedang puasa. Jadi kalau ada orang yang mengganggu, menzalimi kita, ngomonglah sama mereka, maaf Pak, saya sedang puasa. Insyaallah mudah-mudahan yang akan mengganggu kita, dia tidak mau mengganggu kita. Karena puasa ini sangat dahsyat. Maka dari itu, banyak-banyaklah di bulan Ramadan ini berbuat kebaikan. Agar apa? Agar hidup kita menjadi lebih baik. Apabila sudah habis Ramadan, kita yang melaksanakan puasa seperti bayi yang baru dilahirkan, kata Rasulullah. Jadi bersih lahir dan batin, tidak ada dosa, seperti bayi yang baru lahir. Insyaallah mudah-mudahan kita bulan puasa ini full dan kita lahir kembali. Maksud saya, insyaallah mudah-mudahan kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi kalau di dalam Islam tidak ada yang namanya reinkarnasi, lahir kembali, tidak ada. Jadi di dalam Islam ini yang ada hanyalah dari alam ruh. Sebelum diciptakan manusia, ruh kita manusia ini seluruh ruh sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dari alam ruh pindah ke alam rahim. Berapa bulan kita di dalam kandungan ibu kita? 9 bulan, 10 hari, ada yang 11 bulan, ada yang 12 bulan. Setelah itu kita lahir ke dunia ini.
berapa tahun? Wallahu alam. Untuk apa di dunia ini kita sebagai musafir? Hanya numpang, berkelana, musafir. Mencari apa? Mencari amal soleh, amal ibadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah. Jadi kita di dunia ini diciptakan Allah, di dunia ini untuk ibadah, untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatullah. Bukan untuk cari uang, tapi untuk ibadah. Jadikanlah semua aktivitas kerja kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar rumah, bacalah bismillah tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Kaki kanan, ya Allah, aku keluar rumah ini untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Engkau. Setelah manusia sudah cukup umurnya di dunia ini, meninggal dunia, masuk ke dalam alam barzah, alam kubur, menunggu kiamat. Setelah kiamat akan dibangkitkan, akan dipertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Jadi di dalam Islam tidak ada reinkarnasi atau lahir kembali. Manusia apabila sudah mati dikubur, di kubur itu menunggu surga, menunggu neraka. Di dalam alam barzah itu kita menunggu apa kita mendapat kenikmatan atau siksaan. Apabila dia mendapat kenikmatan, dia merasa seperti pengantin baru, tidak ada rasa setelah dia dibangkitkan dalam kubur. Jadi apabila manusia setelah dia masuk dalam lubang kubur, dia mati, meninggal dunia, masuk dalam lubang kubur, dia mendapatkan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur alam barzah itu, dibuka pintu surga. Masuklah sesuatu angin ke dalam alam barzah itu, alam kubur itu, dia mendapat kenikmatan, dan dia mendapatkan kenikmatan itu sampai dia tertidur dan terbangunnya waktu dibangkitkan setelah kiamat. Itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan ulama, apabila orang yang masuk dalam kubur itu dia mendapatkan, dibukakan pintu neraka, dimasukkan hawa panas ke dalam alam barzah itu, alam kubur itu, dan dia akan tersiksa sampai hari berbangkit. Itulah pemahaman kita di dalam agama Islam. Dia menunggu di dalam kubur itu atau mendapat nikmat atau mendapat siksaan. Maka dari itu kita di dunia ini berbuat kebaikanlah yang banyak, menolong sesama manusia, berbuat baik kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Jadikanlah kita, pakailah kita sifat-sifat Allah Rahman Rahim. Pakailah kita sifat-sifat Allah Rahman Rahim, kasih sayang kepada sesama makhluk. Rahman Rahim, kasih dan sayang, mengasihi, memberi dan menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat-sifat Allah yang terpuji. Pakailah sifat-sifat Allah yang terpuji itu di dunia ini untuk menjadi musafir di muka bumi ini. Setelah masuk alam barzah, menunggu berapa lama? Wallahu alam bisawab. Menunggu kebangkitan. Tidak ada lagi setelah mati dia berinkarnasi untuk kembali ke dunia ini. Itulah pemahaman dalam Islam untuk kaum muslimin, musliman, mukmin, mukminan. Kalau ada kata salah dan ucapan dan perbuatan atas kehilapan atau salah kata dan ucapan dan perbuatan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.